Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Niam. Saya di sini akan menjelaskan beberapa gangguan-gangguan di pembangkit dan gangguan-gangguan di trafo serta relay yang dipakai. Dan juga saya akan menjelaskan pengertian beberapa jenis-jenis relay. Langsung saja. Yang pertama, gangguan dapat pada pembangkit, yaitu gangguan beban lebih. Beban lebih adalah suatu keadaan abnormal yang apabila dibiarkan terus berlangsung dapat membahayakan peralatan, jadi harus diamankan. Maka beban lebih harus ikut ditinjau. Beban lebih dapat terjadi pada trafo atau pada saluran karena beban yang dipasokkan terus meningkat, atau karena adanya manuver atau perubahan aliran beban di jaringan setelah adanya gangguan. Yang kedua, gangguan hubung singkat. Dapat terjadi antara fase 3 atau 2, fase 1 ke tanah, dan dapat bersifat temporary atau permanen. Gangguan hubungan singkat dapat merusak peralatan secara teknis dan mekanis. Kehilangan medan penguat atau loss of excitation. Hilangnya medan penguat akan membuat putaran mesin naik dan berfungsi sebagai generator induksi. Kondisi ini akan berakibat pada rotor dan pasak akibat arus induksi yang bersirkulasi pada rotor. Tegangan lebih atau over voltage. Tegangan yang berlebihan melampaui batas maksimum yang diizinkan pada pembangkit akan berakibat tembusnya desain influensi yang akhirnya akan menimbulkan hubungan singkat antar bilitan. Tegangan lebih dapat dimungkinkan oleh mesin putaran lebih atau overspeed yang terjadi pada generator, atau kerusakan pada pengaturan tegangan otomatis. Yang terakhir, gangguan kurangnya daya. Kekurangan daya dapat terjadi karena tripnya unit pembangkit akibat gangguan di prime movernya atau di generatornya, atau gangguan hubung singkat di jaringan yang menyebabkan kerja relay dan sirkuit breakernya akan berakibat lepasnya suatu pembangkit dari pusat. Ini adalah nama-nama relay yang terpasang pada sistem pembangkit untuk mencegah gangguan-gangguan yang terdapat pada pembangkit. Yang pertama, relay jarak untuk mendeteksi gangguan 2 fasa dan 3 fasa. Kedua, relay periksa sinkron, pengaman bantu generator untuk mendeteksi persyaratan sinkron paralel. Relay tegangan kurang, relay tegangan kurang atau under voltage, mendeteksi turunnya tegangan sampai di bawah harga yang diizinkan. Relay daya balik untuk mendeteksi daya balik sehingga mencegah generator bekerja sebagai motor. Relay kehilangan medan penguat untuk mendeteksi kehilangan medan penguat generator. Relay tegangan lebih bila terpasang di titik netral generator atau trafo tegangan yang dihubungkan segitiga terbuka untuk mendeteksi gangguan starter hubungan tanah. Dan bila terpasang pada terminal generator untuk mendeteksi tegangan lebih. Relay keseimbangan tegangan untuk mendeteksi hilangnya tegangan dari trafo, tegangan pengaturan, tegangan otomatis. Relay kehilangan sinkronisasi atau out of step relay untuk mendeteksi kondisi asinkron pada generator yang sudah paralel dengan sistem. Sekarang gangguan-gangguan yang terdapat pada trafo. Gangguan internal trafo atau internal fault. Yang pertama, kegagalan pada isolasi bilitan, laminasi atau baut inti. 2. Penurunan kualitas minyak yang bisa disebabkan oleh kualitas minyak yang buruk, penetrasi kelembapan, dekomposisi karena terlalu panas, atau pembentukan endapan oleh oksidasi sebagai akibat dari sambungan yang buruk. 3. Gangguan pada tap changer. Biasanya gangguan pada tap changer itu di dalam trafo akan muncul gas. 4. Gangguan pada sistem pendingin. 5. Ketidakmampuan menahan stres atau tekanan gangguan. Ini juga sama, akan timbul gas pada dalam trafo. Gangguan eksternal
external trafo atau external fault. Yang pertama, gangguan hubungan singkat pada sistem. Arus sangat tinggi yang disebabkan oleh hubungan singkat yang terjadi pada sistem mengakibatkan machine stress yang tinggi pada belitan trafo diisolasi. 2. Overload. Overload dapat mengakibatkan overheating dan juga menimbulkan machine stress dalam belitan trafo dan isolasi. Ketiga, gangguan surya hubung atau switching shockers. Misalnya tegangan surya hubung bisa sampai dengan berkali-kali lipat dari tegangan nominal sistem. Hal ini mengakibatkan stres pada ujung akhir belitan. Yang terakhir, petir. Gangguan ini dapat mungkin terjadi pada trafo yang tersambung pada saluran listrik overheat. Solusi untuk mengatasi gangguan petir adalah dengan menggunakan asserter ataupun spark plugs. Dan ini adalah jenis-jenis relay yang terpasang pada trafo, antara lain relay arus lebih, yang merupakan pengaman yang bekerja karena adanya besaran arus dan terpasang pada jaringan tegangan tinggi, tegangan menengah. Juga ada pengaman transformator tegangan. Relay ini berfungsi untuk mengamankan peralatan listrik akibat adanya gangguan fase-fase. Kedua, relay diferensial. Prinsipnya adalah sama saja dengan relay arus lebih, namun lebih peka karena harus bekerja terhadap arus yang kecil. Ketiga, relay gangguan tanah terbatas. Untuk mengamankan trafo terhadap tanah di dalam daerah pengaman trafo, khusus untuk gangguan di dekat titik netral yang tidak dapat dirasakan oleh relay diferensial yang disambung ke instalasi trafo arus atau CT. Relay Boholt berfungsi untuk mendeteksi adanya gas yang timbul oleh loncatan bunga api dan pemanasan setelah dalam minyak transformator. Relay Johnson untuk mengamankan penguapan tap changer dari transformator. Relay tekanan lebih berfungsi untuk mengamankan tekanan lebih pada transformator. Dipasang pada transformator tegangan dan bekerja dengan mengubah membran. Dan sekarang pengertian dari OCR, RPR, OVR, UVR, OFR, UFR differential relay. Yang pertama, OCR atau over current relay. Berfungsi untuk merasakan adanya arus lebih dan kemudian memberikan perintah atau isyarat kepada PMT untuk membuka rangkaian apabila terjadi gangguan. RPR, Reverse Power Relay, yaitu relay untuk mendeteksi arah aliran daya yang biasanya digunakan untuk memonitor daya dari sebuah generator yang beroperasi secara paralel dengan generator lain atau paralel dengan jaringan utama atau grid. Ketiga, over voltage relay atau OVR dan under voltage relay atau UVR, yaitu relay yang mengamankan peralatan instalasi dari pengaruh perubahan tegangan lebih atau tegangan kurang. Peralatan instalasi mempunyai nilai batas maksimum dan batas minimum adanya pengorasiannya. Jika melebihi nilai maksimum atau minimum batas kerja operasinya, peralatan tersebut dapat rusak, sehingga untuk menjaga peralatan dari kerusakan akibat. Keempat, under frekuensi relay digunakan untuk melepas beban agar frekuensi kembali normal. Over frekuensi relay atau untuk mendeteksi overspeed dari turbin. Sedangkan differential relay itu adalah satu sistem utama untuk pengaman trafo yang prinsip kerjanya itu menyeimbangkan arus-arus yang pada sekunder trafo dengan terminal-terminal. Sekian dari saya, mohon maaf jika jadi kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan atau terjadi kesalahan penyebutan jenis relaynya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.